saat itu. Ini masih di awal-awal. Maka angka pertama ketika seluruh Indonesia masih menampilkan angka yang ya dana tak terduga begitu, saya sudah ngegas pertama. Ini kok daerah-daerah masih nunggu nyadong, ngenteni pusat dan sebagainya. Ini otonominya bagaimana begitu. Maka pada saat itu akhirnya kami mendorong untuk kita keluarkan dulu saja. Terus kemudian bisa nggak pertama ini 1 triliun dulu begitu. Terus kemudian malah dapatnya 1,4 triliun sejarahnya begitu. Begitu 1,4 triliun, gas dulu deh, besok saya mau launching. Begitu saya gas secara politik, bahasanya ini belum, betul, daerah-daerah langsung keluar semua. Wah, kami segini, kami segini. Akhirnya itu membuat tenang masyarakat bahwa daerah sebenarnya responsif juga. Nah setelah itu kita hitung ulang, jadi sampai 3 tahap, Mbak. Tahap pertama kami dapat 1,4 triliun, tahap kedua hitung lagi 2,2 triliun, dan itu yang terlaporkan akhirnya beberapa OPD belum menyampaikan dengan beres, maka 1,9 angka yang kita laporkan, dan ini tahap ketiga ini. Tahap ketiga yang kita minta hitung-hitung untuk bisa optimal. Ya ketika target awal saya itu 5 triliun dan kemudian itu terlalu berat gitu untuk kita, maka paling enggak kalau kita bicara dengan Presiden kemarin, kalau belanja yang kita keluarkan untuk modal kira-kira kurang lebih 5 triliunan, ya 2,5 lah kira-kira begitu. Nah, angka menuju 2,5 triliun ini sebenarnya angka yang memang memungkinkan untuk menjadi angka psikologis bagaimana orang untuk menjalankan ini. Nah, awalnya sampai angka 5 triliun itu hampir-hampir waktu itu, kalau kemudian pola penanganan pandemi ini belum nemu, maka angka 5 triliun itu akan menjadi angka gas-gasan saya yang nanti akan saya posek-posek kiri kanan begitu. Awalnya begitu. Tapi kemudian begitu pola mulai ketemu, maka tidak bisa beban ini akan ditanggung oleh provinsi. Tidak bisa. Maka kemudian kami mencoba mengkonsolidasikan seluruh kekuatan, mulai dari kami minta komunikasi dan petunjuknya dari pusat, dan kita gerakkan kawan-kawan dari kabupaten kota. Ini dari negara. Lalu yang lain kemudian dari sisi politik anggarannya, ada angka-angka yang tidak bisa kita cover melalui duitnya negara. Maka kami siapkan Basnas, kami siapkan CSR, kami komunikasi dengan para filantrop, kami komunikasi dengan mereka donatur gitu ya, sehingga ini kita harapkan bisa ada semacam pooling fund kalau ada, atau seluruh donasi apapun yang bisa diberikan di luar APBD. Ini gambaran besar ketika kalau hari ini dengan Fitra kita bicara duitnya mau dari mana, besaran yang kami siapkan seperti itu. Jadi apakah duitnya APBD provinsi akan cukup untuk mengcover? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Itulah kenapa polanya kita rubah. Pola yang kita rubah ini terkait dengan kenapa saya memunculkan Jogotongo. Jogotongo ini sebenarnya dari karut-marut yang kemudian memunculkan problem di level bawah desa. Apa kemudian yang muncul? Terjadi hari ini komunikasi yang tidak terlalu bagus, semua tidak tahan pukulan, maka pada saat stres yang sangat tinggi, semuanya panik. Di hampir semua layer. Di hampir semua layer. Yang ada adalah panik. Menurut saya kalau kita kampanye nggak panik, tapi faktanya ya panik begitu. Kampanye kita sih nggak panik, jangan panik, tapi banyak panik. Nah karena panik, sudah mulai muncul bupati memviralkan dirinya. Kami di daerah bingung, wah viral gitu kan, ulang mengunduh. Terus kemudian dari Jawa Timur dibalas, begini loh caranya, wah itu keren, saya bilang gitu. Muncul lagi, lalu Kades, wah Kades teriak, kami ujung paling depan, datanya ngawur semuanya, ngawur, jadi semuanya salah gitu. Jadi pada saat itu cermin kita menjadi sangat jelas. Ketika Republik ini menghadapi situasi tantangan yang luar biasa, anggap aja, saya menganggap ini perang. Ketika kondisi darurat, kita perang, ternyata banyak ketidaksiapan kita. Buat saya itu aja, simpel aja. Kita tidak siap untuk memenuhi APD, konsolidasi kita terlambat, kita akui aja, nggak apa-apa gitu kan.
terus kemudian semua akhirnya tidak otonomi, semua mengarahkan sentralistik, dan semua menyalahkan pusat. Ya, buat saya dagelan aja kalau begini. Tentu banyak menteri-menteri yang kemarin mencoba merespon dengan sangat bagus, meskipun ada improvement terus. Nah, improvement ini dikatakan sebagai mencela-mencele, dikatakan sebagai tidak kompak dan sebagainya. Buat saya improvement, karena tidak ada satupun negara yang hari ini punya pengalaman itu. Awal-awal ya Mas ya, pada saat ini muncul, yang saya lakukan pertama, saya itu telepon 3 duta besar kita. Yang di Tiongkok saya telepon, yang di Seoul saya telepon, ya, yang di Vietnam saya telepon. Hanya saya tanyai aja, bagaimana negara yang Anda menjadi wakil kita di sana itu menangani COVID ini? Bagaimana respon-responnya? Waduh, sudahlah, kita baru sadar betul, oh iya, kita tidak bisa mengikuti cara mereka. Mereka lumayan kaya, kalau tidak lumayan strong untuk bisa melakukan itu. Nah, setelah itu mulai saya ngobrol dengan Jepang, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Taipei. Kemarin sempat Eropa kami ngobrol tapi informal dengan teman-teman di Jerman, teman-teman di Portugis ya. Kebetulan duta besarnya ngajak ngobrol begini. Akhirnya wacana kita makin banyak. Maka ada 3 hal yang memang harus kita selesaikan. 1, jaring pengaman sosial, 2, ekonomi, 3, kesehatan. Maka dalam situasi seperti ini saya ditantang. Jadi Pak Ganjar mau ekonomi atau kesehatan? Ya kalau kali ini saya harus pilih kesehatan. Kenapa saya pilih kesehatan? Karena kita memang harus prioritas. Kita tidak bisa menyelesaikan semua. Syarat-syarat yang kita miliki tidak terlalu cukup. Syarat yang kita miliki apa? Disiplin. Oh, itu kurang kita miliki. Ngeyelan ya itu nggak bisa itu. Ngeyelan dendeng dikandani orang gelem ini bagian dari memang tidak mudah. Nah, pada saat seperti ini kemudian saya mendapatkan informasi banyak. Saya mulai dari kesehatan dulu. Pada saat kemudian kesehatan dibikin, yang kita lakukan 1, inventarisasi rumah sakitnya. Lini 1, lini 2, lini 3, sampai hari ini saya masuk pada yang paling depan tadi. Yang paling primer, apa itu? Ada puskesmas, ada klinik dan sebagainya. Konsolidasikan semuanya sampai dengan hari ini. Karena gejala sudah berubah, bahkan yang tanpa gejala pun sekarang muncul. Lalu orang-orang yang tidak sadar di paling depan itu bisa tertular. Karena kemudian kita kurang prudent, karena kemudian ada ilmu ngeyel, kemudian ada ilmu mereka dikandani orang gelem. Pada saat inilah kemudian problem-problem dan kasus-kasus itu muncul. Nah, kalau kemudian penanganan di tingkat kuratif ini tidak terlalu berhasil, ini bahaya, karena ini benteng terakhirnya. Kalau benteng terakhirnya bobol, habislah kita semuanya. Nah, kemudian kita coba bangun yang sifatnya preventif dan promotif. Maka saya tekan terus kemudian agar orang pakai masker, ternyata lumayan. Dan masker itu kata surveinya kurang lebih 60% itu bisa menghambat. Lalu jaga jarak, ini mulai agak lumayan. Maka di Jawa Tengah sekarang saya dorong agar seluruh pasar ditata. Seluruh industri yang masih berjalan ditata. Dengan ekonomi yang sudah terjun bebas ke angka 2,6%, maka sebenarnya ini sudah alert buat Jawa Tengah. Maka orang berdebat, apakah harus PSBB atau tidak? Waduh, ramenya minta ampun. Saya bilang, mau PSBB? Boleh. Risikonya ini. Ya toh? Mari kita mitigasi. Mau tidak PSBB? Boleh. Tapi harus begini. Kita punya kok pilihan-pilihan. Kalau kita mengambil satu yang ideal, maka tidak akan terjadi. Ini dari sisi kesehatan yang ada. Tapi pakar-pakar, ahli matematika, statistik sudah saya ajak untuk membuat modeling. Kalau kita biarkan ini sampai September. Kalau kemudian kita kurva yang tinggi itu kita pukuli terus agar bisa merendah dengan tindakan dan intervensi, maka kemungkinan ya optimis bisa sampai Juni. Tapi itu optimis ya. Rata-rata menurut saya Juli, Agustus begitu. Juli sampai Agustus. Tapi kita sudah menghitung. Tahun 1918 pernah terjadi flu di bumi ini. 1918. Itu selalu ada second wave, ada third wave. Nah ini yang coba kita hitung. Apakah akan muncul second wave? Kalau muncul second wave, maka negeri ini harus merubah pola hidup. Merubah perilaku. Maka mungkin hari ini dan ke depan, bahkan ada yang ngomong, Pak Gubernur perintahkan sampai dengan ya kira-kira 2023 Anda memimpin, Jawa Tengah itu pakai masker terus-menerus, seperti di Korea. Ini ide, ini perilaku.
Kalau kemudian tadi saya dari ngelihat PSBB-nya Kota Tegal, pedagang udah teriak-teriak, masa lampu dimatikan malam, kami harus bagaimana? Masa jalan ditutup, kami harus bagaimana? Lalu saya bilang begini aja, loh, besok PSBB-nya dibuka aja, nggak apa-apa. Tapi kamu harus terbiasa ngantri dengan jarak 1,5 meter. Tapi kamu harus pakai masker, tapi angkutanmu harus 50%. Kalau itu bisa terlaksana, silakan ekonomi jalan terus seperti di Taipei. Persoalannya kamu mau apa enggak? Wong kita aja masih berdebat kok, sholat Jumatnya besok masih berjalan apa enggak atau diganti sholat duhur. Apakah kemudian masjidnya masih kita pakai untuk sholat tarawih? Tarawihnya berjarak atau tidak berjarak? Kita masih berdebat soal itu. Maka social distancing-nya nggak akan berjalan. Nah, inilah kemudian dari sisi politik kesehatannya, baik promotif, preventif, kuratifnya kita sampaikan. Termasuk tadi itu, mengkonsumsi tadi loh Mas, jamu-jamuan. Ya. Karena ekspor kita di sisi jamu lumayan ini. Permintaannya tinggi, artinya Tiongkok itu juga menggunakan pola-pola pengobatan ala timur, herbal medicine. Sayangnya memang riset kita kurang. Nah, cermin kita yang kedua muncul. Oh, riset kita kurang. APD kita kurang. Oh, kurang. Oh, vaksin kita kurang. Oh, kurang. Lah kok kurangnya oke gitu. Nah, inilah kesempatan bangsa ini mengkonsolidasikan diri. Itu politik kesehatan. Nah, saya mau menukik pada politik jaring pengaman sosialnya. Sekarang saya lagi mencoba mencari kawan-kawan yang pinter-pinter untuk saya ajak melakukan data integrating. Jadi integratornya ini siapa? Maka menarik, seorang kades di Banyumas menyampaikan, Pak kami punya 300 usulan. Yang turun 200, yang dicoret 100. Yang 200 ini ternyata beda. Kemudian geger genjik yang ada di bawah begitu. Maka kemudian ini saya cek ke kabupaten-kabupaten kota terjadi. Semua gelut soal data. Ya memang kita bukan bangsa atau bukan negara yang sudah pinter mengelola data dengan big datanya. Belum, kita belum. Jadi kita akui aja, nggak usah pinter-pinter, nggak usah sok sembrono. Kita mengakui saja kita belum. Nah hari ini kita disadarkan, bangun. Nyambut gawe, dibayar rakyat, ayo nyambut gawe. Datanya diperbaiki. Maka saya bilang, usulan-usulan data itu dari siapa? Dari desa Pak, terus ke siapa kabupaten Pak, terus bagaimana? Ini langsung dikirim ke pusat Pak. Loh provinsi kan nganggur berarti. Kalau nganggur sekarang Anda intervensi saja. Dinsos intervensi. Dispermasdes Dukcapil intervensi. Kalian join. Kalau kalian join berbasis NIK, maka itu akan jalan. Coba, ayo. Nah, sekarang lagi bekerja. Dan betul, banyak yang kemudian tidak bisa, terus muncul. Teman-teman di kabupaten juga sama. Mereka ketika dari desa muncul, sampaikan ke provinsi, provinsi mau bantu, datanya, Pak, yang ini kami rubah. Dan dasar perubahannya mau apa? Dasar perubahannya mau pilkada, yang dikasih teman kita. Dasar perubahannya karena itu konstituen kita. Yang mana? Fairness-nya ini belum. Maka statementship, kenegarawanannya belum. Masih kepentingan-kepentingan emosional. Maka semua pengen terlibat, semua pengen bagi. Pokoknya yang diberikan ini. Karena nggak enak itu teman saya. Waduh itu pendukung saya. Kacaulah situasi persilatan politik ini. Nah, ini saya ceritain dulu. Ini belak-belakan saya mau sama Fitra. Nah, dari situlah kemudian data integratornya ini mesti dibuat. Saya sekarang lagi mencoba mengintervensi beberapa kabupaten kota, sedang saya minta untuk dibuatkan sampel untuk perbaikan. Ini salahnya di mana gitu? Siapa yang kemudian membelokkan jalan menjadi data tidak tepat? Sampai-sampai saya sangat senang dengan Bupati mana itu yang dari Jawa Timur menjelaskan dengan bagus itu. Oh, Cak Ipin. Mas, dari Lumajang, dari Lumajang, Pak. Lumajang ya? Lumajang. Nah, Lumajang itu bagus itu. Jadi gini loh. Nanti rakyat akan tidak puas semuanya, tapi sudah buat aja yang sudah dapat PKH siapa? Langsung jalur-jalur saya menang baik gitu. Ini PKH kamu udah dapat jatah. Ada tidak ada COVID kamu minggir dulu. Yang penting kamu dapat bantuan. Kedua, yang dapat BPNT siapa? BPNT ini, dah kamu diam, jeglek begitu. Terus siapa lagi? Yang dapat BLT dari Kemensos siapa? Ini kunci sekian, jeglek. Mau 600, mau 200, nggak usah cerewet dulu. Ini diam. Ya. Terus kemudian siapa lagi? Dana desa sudah dimusdeskan belum? Cepat dimusdeskan. Para bupati jangan lama-lama membuat itu. Udah kunci dulu jeglek.
Nah, masih ada 2 sumber. Apa itu? Kabupaten sama provinsi. Inilah kemudian kita masukkan 1 kategori DTKS, 2 kategori non-DTKS. Nah, Mbak Maya tadi disampaikan betul. Yang tidak tercover itu masukkan dalam DTKS. Siapapun, profesi apapun, termasuk minatan-minatan manapun. Nah, dari situlah kemudian masuk semua. Jeglek. Masih kurang lagi. Inilah saya mau masuk. Jogotongo. Jogotongo itu mengecilkan rentang kendali, menyampaikan kepada masyarakat untuk menjaga antar tetangga. Saya sih mintanya RW kalau mampu, kalau nggak mampu ya desa. Tapi saya dorong pada RW. Jogotongo ngapain? Kamu menginventarisasi. Siapa kelompok rentan? Kelompok rentan itu siapa? Yang sudah sepuh, yang sakit, penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak. Ini kelompok-kelompok rentan. Yang habis kena PHK, yang lagi stres dan sebagainya, itu masukin kelompok rentan dulu. Nah, setelah ini kemudian dihitung siapa yang harus dapat bantuan. Dari sekian list bantuan yang keluar, kemudian masukkan dulu. Kalau kurang gimana Pak Ganjar? Carikan yang di luar. Siapa? Basnas turun. Ya. Minta lagi kemudian CSR, ayo. Sing sugih nulungi sing melarat, ayo. Oh masih kurang juga, ya nggak ada lagi. Terus kita nangis, bakar toko, nyopet, garong, tidak boleh. Maka kemudian harus ada sumber pangan yang ada di desa itu atau di RW itu apa? Lumbung pangan. Dari mana? Sharing. Apalagi yang mau di-sharing Pak Ganjar? Mungkin jimpitan hidup lagi. Kemudian warung hidup, apotek hidup, silakan dimasukkan. Kalau Anda punya bibit, bibit dikasih sendiri rasa jaluk. Kalau nggak punya, rekoso, wis pol-polan, ya sudah nanti kita bantu. Bisa nggak? Bisa. Jadi cara ini sebenarnya bisa kita pakai, termasuk menjaga keamanan. Termasuk saya minta untuk mengidentifikasi. Jenengan sing wis nganggur, sudah ada di rumah, tidak bisa kerja. Kira-kira 3 bulan ke depan jenengan mau ngapain? Passion Anda apa? Keterampilan Anda apa? Ya, skill Anda apa? Pengetahuan Anda apa untuk berbisnis? Milih mau perikanan, kelautan yang di pantai, mau kemudian mereka perikanan darat, pertanian, industri kreatif, jahit, karmula, dagangan yaitu apa terserah. Bahkan sekarang saya cek tadi ternyata sarung goyor itu hari ini di Kota Tegal tidak surut malah tambah. Yang dibutuhkan tenaga kerja. Saya bilang, Mas, yang nganggur-nganggur ini bisa Anda serap nggak? Bisa Pak, saya sampai nyari tenaga kerja di LP kok. Ini sebenarnya menurut saya sesuatu yang hebat. Yang industri-industri baik besar, menengah, kecil yang bisa ekspor, tolong dikasih insentif, kasih karpet merah, dijaga terus-menerus sebagai rescue system terhadap kondisi ekonomi. Nah, Jogotongo ini pada level mikro. Nah, di level mikro ini harapan kita semangat gotong royong, tepos liro itu jalan. Maka kalau di Banyumas lagi, contohnya Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Gubernur, ini ada yang salah sasaran dan orang yang sadar mengembalikan. Nah, inilah budi pekerti. Nah, inilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, inilah sebenarnya murni lokalitas kearifan yang kita miliki di Republik ini. Ojo nusuk-nusuk trok gitu kan. Kalau nggak bisa. Nah ini jaring pengaman sosial. Nah jaring pengaman ekonominya tadi Mbak Mayu sudah sampaikan beberapa poin, betul Mbak, beberapa sektor yang coba kita identifikasi. Saya ingin mengakhiri dengan cerita yang agak sedikit berbeda dengan wilayah Jawa Tengah. Anda tahu nggak kalau orang Jawa Tengah itu ada di seluruh dunia? Sopo sing arep mikir? Sopo? Tuh yang di Jakarta, di Jabodetabek udah marah-marah. Oke Pak Ganjar saya tidak pulang, tapi sampean tanggung jawab. Masya Allah, ini Mbak, tiap hari handphone saya ini, nomor handphone saya sudah terkenal ini Mbak. Dari Malaysia, dari Hong Kong, dia pengen pulang ke sini, TKI. Jalur dipeduk Mbak, kemarin dia keser-keser dari Sarawak ke Pontianak Mbak. Lalu tak tekoni, bro, sampean legal bro, legal Pak, wong ada izinnya kok. Coba PJTKI-nya siapa? Nggak punya. Lu niku jenenge ilegal bro, saya bilang gitu. Akhirnya apa? Ya wis wong ki anakku kok. Akhirnya pulang Mbak, kita karantina, kita jemput. Nah sekarang yang ada di Jabodetabek sudah kena PSBB nggak bisa pulang. Siapa mau kasih makan? Pak Ganjar jangan ngomong tok.
Janjinya nih ya, dengan Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Barat, yang ada di sana mau dijamin. Tapi begitu kemudian di lapangan, kita cek, kita punya tim, kita ngecek di sana, yang terjadi satu RT hanya 2 orang. Sudah nggak mungkin itu. Sudah nggak mungkin. Maka saya bilang, PSBB ini jebol. Jebol pasti. Maka perembesan terjadi, yang muda sudah 600.000 lebih, setelah PSBB, kita tangkap karena checkpoint-nya di pusat tidak bisa, kita tangkap di desa. Lagi-lagi, desa yang kemudian saya minta untuk bergerak. Pendamping bisa daftarin semuanya. Sekarang sudah 100.000 lebih yang sudah sampai desa karena PSBB. Jadi kalau dibilang, apakah kemudian hari ini berhasil? Ya enggak, bobol Pak. Ya, ini yang ada di sana. Maka kemudian bagaimana? Kita siapkan anggarannya sekarang. Kami insya Allah minggu depan mau kirim ke Jakarta, ke Jabodetabek. Orang-orang kita yang ada di sana akan kita kirimi. Setitik rongitik niku tondo tresnone orang Jawa Tengah. Kita akan kirimi di sana. Saya hanya pesan satu aja. Tolong jangan pulang. Dan saya kemudian memberikan contoh. Kenapa saya sepedaan, kenapa saya keliling, kenapa saya ke mahasiswa, kenapa saya ke rumah orang-orang tertentu yang mesti kita tolong. Agar kita nolong orang tidak lagi bertanya KTP, tidak lagi bertanya suku, agama, ras, jangan. Golongan, partai politik, jangan. Sudah hilangkan itu semuanya. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab kok. Maka saya datangi dari Papua, Aceh, seluruh asrama mahasiswa di sini. Itu sebenarnya pesan saya adalah, nanti saya juga mau titip anak-anak saya yang ada di seluruh dunia ini, tolong jenengan openi juga. Kemarin Bupati Nias kirim surat ke saya juga hal yang sama, Pak Ganjar, saya punya sekian ratus orang yang ada di Jawa Tengah, boleh dibantu nggak? Langsung, Mbak. Hari berikutnya, nggak sampai hitungan minggu, hari kedua, jadi nggak sampai lebih 24 jam, saya kirimi. Maka kemarin Bupati Biak, kemudian telepon saya, Pak Gubernur, terima kasih Anda sudah bantu anak-anak saya. Akhirnya saya akan kirim duit, tolong dibelanjakan. Akhirnya dia kirim duit banyak kemarin, kita bantu, kita belanjakan, kita antarkan lagi. Nah, sebenarnya problemnya seperti itu. Mudah-mudahan dongeng saya ini menginspirasi, tapi apa yang disampaikan Mbak Maya, saya setuju banget ya, untuk kemudian kita siapkan, karena memang di website kayaknya belum ada, ini menginspirasi saya untuk memasukkan bagaimana politik anggaran minimal besarannya saja. Hanya saya minta dibantu saja. Dalam kondisi seperti ini, kadang-kadang Mbak, ada yang nanti kawan-kawan menjadi ketakutan, karena kemudian, wah ini seperti ini, atas nama transparansi, terus kemudian orang minta data, kemudian maksain, padahal kepentingannya kita tidak pernah tahu. Itu kawan-kawan yang seringkali menyampaikan. Tapi mungkin besaran-besaran apa yang akan dibelanjakan, saya kira itu benar, itu penting. Mas, terima kasih Mas. Mudah-mudahan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Semoga itu tadi juga sekaligus menjadi penjelas ya bagi kawan-kawan yang ada di desa. Karena ini ada BPD-BPD yang nonton juga Pak. Jadi mereka menunggu ini sebenarnya dimintanya gimana sih ya gitu. Oke. Selanjutnya dari Pak Sukirman, wakil ketua DPRD, kebetulan beliau yang ada waktu dan berkesempatan. Monggo saya serahkan ke Pak Kirman kira-kira 15 menit juga. Pak Kirman, bentar. Mana? Oh ya, bentar. Sudah, monggo Pak Kirman. Oke, sudah termonitor? Sudah. Maaf. Pak Ganjar yang kita hormati bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya, ini forum yang saya kira cukup menarik. Meskipun ketika saya dihubungi oleh Fitra, saya agak terhentak bahwa ini pas apa tidak situasi begini kita masih mendiskusikan terkait dengan penanganan corona beserta lampiran-lampiran anggarannya dan seterusnya, beserta dinamikanya. Karena ini menurut kita sudah wayahe eksekusi, tapi kita masih mendiskusikan. Ini semoga aja ini tidak menjadi
cibiran dari para penyinyir-penyinyir di luar sana ini, sehingga kita bisa terus mengevaluasi dan bisa menjalankan program-program ini dengan baik. Pak Gubernur yang kita hormati, Mbak Maya, saya kira hari ini saya juga ingin matur ke Pak Gubernur, ini cukup lama kita tidak ketemu. Saya ketemu jajaran Bapak, Pak Sekda dan seterusnya di awal-awal kebijakan corona ini diberlakukan. Kita memang sepakat alokasi anggaran berapapun yang bisa kita otak-atik yang kita digunakan untuk corona, mari kita lakukan bersama, dan itu sudah dijalankan oleh Pak Gubernur beserta jajaran Sekda. Kita mendapatkan paparan banyak hal di sana. Saya kira apa yang disampaikan oleh Mbak Maya ini patut kita dukung bersama Pak Gubernur, menjadi catatan penting karena banyak hal yang telah dipaparkan Pak Sekda ini juga belum mencakup seperti yang dicatat oleh Mbak Maya. Umpama tadi di poin terakhir ada perhatian kepada guru-guru madrasah, kiai-kiai kampung, lalu kemudian pondok pesantren. Meskipun saya pernah mendapatkan informasi bahwa Basnas juga berperhatian ke sana, tapi ini penting untuk menjadi satu hal yang harus kita laksanakan, seperti catatan dari Mbak Maya itu. Intinya kita ingin melihat bahwa apa yang diancangkan Pak Gubernur ini nantinya bisa tepat guna, tepat manfaat, juga tepat sasaran, dan juga yang paling penting adalah validitas penerima data. Kalau Pak Gubernur ingat, saya memang sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang paling selalu cerewet mengenai soal validitas data kemiskinan ini. Di banyak kesempatan, melalui forum musrenbang dan seterusnya, saya selalu mengingatkan berulang-ulang terkait validitas data ini. Dan hari ini faktanya memang kemudian kita harus sama-sama introspeksi, validitas data kita ini cukup kalang kabut, berantakan. Titik sentral hari ini kemudian dikembalikan ke Pak Kepala Desa, ternyata membuat ini juga validitas data terkait kemiskinan dan seterusnya ini menjadi silang sengkarut. Yaitu tadi faktanya kemudian di lapangan Kepala Desa bahwa KAI sedulurku itu bekas tim sukses saya dan seterusnya, ini yang menjadi sisi subjektivitas sangat kuat sekali di tingkatan desa. Nah, kita berharap ini terus diperbaiki. Ada banyak program yang digelontorkan pemerintah, mulai dari APBN, lalu kemudian terakhir adalah dana desa, juga APBD Kabupaten dan juga APBD Provinsi Jawa Tengah, yang tadi Pak Gubernur menyampaikan sebenarnya kalau 2,5 ini sudah dalam kondisi yang sangat kurang, inginnya 5 triliun, tapi kita lagi kiak-kiok. Dan masyarakat kita yang terdampak corona ini kemudian terbengkalai. Nah, tinggal saya sebenarnya ingin konfirmasi ke Pak Gubernur secara langsung, ini bagaimana mensinkronkan program yang dari Kementerian Sosial atau APBN, lalu kemudian juga ada Kementerian Tenaga Kerja, Prakerja, lalu kemudian dana desa ini, dan yang ada di kabupaten ini bisa sinkron manajemennya seperti apa, kemudian aturan-aturannya seperti apa, karena kita berbicara dengan beberapa bupati juga tampaknya saling menunggu. Saling menunggu mana dulu kira-kira ini, apakah program pemerintah dulu yang akan kita gelontorkan, pemerintah pusat, apakah bupati dulu yang akan menggelontorkan programnya, atau pemerintah provinsi atau dana desa yang akan kita jadikan jurus pamungkas atau bagaimana, ini masih tarik menarik. Ini satu. Nah, Pak Gubernur, ini menjadi penting karena
Kalau saling menunggu seperti ini, saya juga ada titipan dari Pak Bambang Ketua DPRD. Kira-kira dari pemerintah provinsi akan mulai merealisasikan program-program ini itu kapan? Apakah bulan April ini sudah mulai? Lalu kemudian kalau memang sudah dimulai, mau berlangsung sampai kapan? 2 bulan, 3 bulan, atau 9 bulan, sehingga kita nanti bisa menghitung sama-sama kemampuan keuangan yang kita miliki. Ini titipan dari Ketua DPRD. Saya sempat berkoordinasi sebelum ketemu Bapak sore ini. Ini menjadi penting Pak Gubernur untuk kita kalkulasi betul agar itu tadi tepat manfaat. Pak Gubernur, dari data informasi yang dari Pak Sekda yang kita terima, entah atau sudah berubah atau belum, memang ada beberapa program yang barangkali saat itu karena kita dikejar-kejar oleh pemerintah pusat untuk segera menyusun program, maka kemudian masih ada beberapa program yang menurut catatan kita daya manfaatnya kurang sekali. Umpamanya kita menemukan ada bantuan untuk panti asuhan, setiap panti asuhan mendapatkan paket 45.000 yang itu dibelikan paket sabun, berupa sabun. Kalau sampai sekarang program ini belum dieksekusi, saya kira program ini akan menjadi sia-sia. Karena kalau dari sisi pencegahan sudah banyak hal yang telah kita lakukan, bantuan-bantuan hand sanitizer dan seterusnya sudah banyak. Maka hari ini memang kalau kita lihat di lapangan faktanya hari ini rakyat butuh sembako. Termasuk barangkali juga, artinya termasuk barangkali juga tadi panti asuhan yang kalau di total itu angkanya cukup fantastis sebenarnya 15 miliar. Artinya kalau 15 miliar ini diperluas untuk membeli sembako, dipergunakan misalnya untuk panti asuhan, ini juga jauh lebih bermanfaat hari ini. Beberapa hal prinsip itu kaitannya dengan penyaluran program mulai dari pemerintah APBN, dari APBD, lalu kemudian sampai di tingkat kementerian seperti prakarya dan seterusnya. Ini sinkronisasinya seperti apa? Saya yakin kalau ini bisa di-manage sedemikian rupa, tidak ada lagi korban corona ini yang kemudian terbengkalai. Saya tentu mengapresiasi Pak Gubernur, ini gerakan Jogotonggo ini gerakan yang sebenarnya sudah panjenengan ancangkan lama melalui gerakan tengok tetangga. Gerakan tengok tetangga ini saya catat sebagai gerakan yang di awal pemerintahan Pak Gubernur yang kedua ini itu akan direalisasikan lebih jauh. Artinya tengok ke tetangga kita kanan kiri, sejauh mana mereka, apakah sudah makan, apakah sudah mendapatkan pelayanan kesehatan dan seterusnya. Nah, dalam konteks corona ini lebih dispesifikkan dengan joget tetangga. Ini sebagai alat penyapu bersih kita menaruh apresiasi supaya situasinya semakin kondusif. Yang terakhir, karena ini juga dihadiri para kepala desa, ada beberapa kepala desa atau BPD, saya sangat setuju untuk memberdayakan badan usaha milik desa yang kita punyai di masing-masing desa ini. Beberapa desa menyatakan kesanggupannya untuk bekerja sama dalam hal program bantuan BNPT atau bantuan pangan non tunai, pengadaan sembakonya dan seterusnya. Ini sekaligus tentu saja untuk memberdayakan badan usaha milik desa ini agar tentu uangnya larinya ke desa lagi, dipergunakan untuk desa, dipergunakan untuk rakyat. Kalau memang ternyata BUMDes ini memenuhi persyaratan-persyaratan dalam pengadaan BNPT. Saya kira itu catatan-catatan kita di DPRD. Sekali lagi kita menunggu program-program dari pemerintah provinsi ini dikomandani Pak Gubernur, realisasinya kapan, lalu kemudian jangka waktunya 2 bulan, 3 bulan, atau sampai 9 bulan seperti yang diancangkan. Lalu kemudian saya kira hari ini kita sebagai pemerintah harus siap menerima kritik dari manapun untuk
sama-sama segera mengatasi persoalan corona ini secara baik. Anjuran dari Presiden tadi malam jelas pemerintah harus siap menerima kritik. Kalau memang ada masukan-masukan termasuk dari kelompok-kelompok swadaya masyarakat seperti Fitra ini yang bersikap kritis lalu kemudian mengusulkan program-program yang sangat baik. Itu kira-kira. Nah, tentu yang terakhir kita akan mencoba nanti menindaklanjuti ini bersama-sama dengan pemerintah terkait dengan usulan-usulan dari Mbak Maya tadi yang saya kira cukup representatif mengcover kebutuhan-kebutuhan masyarakat hari ini. Terima kasih Mas Niam, itu saja pengantar kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Maya, Pak Ganjar, dan juga Pak Kirman atas respon-responnya. Tapi yang dari saya sendiri, saya salut kepada Pak Ganjar karena ya bersedia mengakui ya memang kita belum siap dan ya memang tidak ada yang pernah siap. Itu satu hal yang harus kita sepakati bersama, bahwa tidak ada yang menyiapkan diri atau ya memang ya menghadapi corona, siapa yang mau kan gitu. Tapi ya karena kita sebagai muslim juga ya kita maunya nggak ada corona, tapi kalau Gusti Allah ngasih ya kita mau gimana lagi selain ya berusaha sebisa mungkin mendayagunakan yang kita punya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke sesi tanggapan. Sudah ada beberapa yang tadi mengajukan diri. Sudah ada yang ngacung. Nanti kita coba satu-satu. Saya lihat dari partisipannya ini ada Pak Misbah. Pak Misbah ini beliau kebetulan adalah sekjen dari Fitra. Nah, tapi beliau lahir dan tumbuh di Jawa Tengah juga, jadi mungkin punya perhatian khusus juga. Monggo, Pak Misbah. Oke, matur suwun, Mas Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ganjar, Pak Sukirman, Mbak Maya, kawan-kawan semuanya. Ya, tadi saya menyimak dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ganjar, Pak Gubernur, Pak Sukirman, dan Mbak Maya. Memang Seknas Fitra atau Fitra secara umum itu memang mencoba untuk berusaha untuk memberi kontribusi gitu Pak Ganjar dan Pak Kirman terkait dengan tata kelola anggarannya gitu ya. Tata kelola anggaran untuk penanganan COVID ini. Kita tahu bahwa COVID ini akan berlangsung sampai kapan itu kan belum jelas. Bahkan kemarin di Musrenbangnas, kebetulan Musrenbang Nasional, kebetulan saya juga memantau gitu, itu Bapak Presiden sendiri belum bisa memastikan apakah nanti akan selesai di bulan Juni atau bulan Juli, bahkan ada prediksi-prediksi yang COVID ini akan sampai 2021 gitu. Jadi ini yang perlu kita antisipasi bersama-sama terkait dengan resiliensi ketahanan kita gitu ya di dalam mengelola anggaran gitu ya. Nah, ini yang menurut kami penting untuk kita dorong ke depan. Tadi rekomendasi-rekomendasi yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Fitra Jawa Tengah terkait dengan anggaran Jawa Tengah ini itu menjadi masukan bagi kita gitu ya. Tetapi saya ingin menegaskan di sini bahwa apa sebenarnya yang bisa diperankan oleh masyarakat sipil, tidak hanya Fitra tetapi juga kawan-kawan di NGO yang lain, ormas ataupun media gitu ya, untuk berkontribusi terhadap penanganan COVID ini. Gitu. Saya ada beberapa usulan gitu ya terkait dengan bagaimana mengantisipasi COVID ini. Yang pertama tadi kalau spesifik terkait dengan Fitra itu kan memang mendorong adanya budget line khusus atau laman khusus ya terkait dengan anggaran COVID. Karena dari situ masyarakat itu bisa memantau seperti apa sumber-sumber pendanaannya, terus
dikemanakan dan siapa penerima manfaatnya, itu kita akan bisa memantau dan bisa memberi kontribusi untuk misalnya pengawasannya dan seterusnya. Jadi pelibatan kita masyarakat sipil itu bisa pada proses-proses pengawasan implementasi dari anggaran penanganan COVID ini, baik itu yang untuk kesehatan tadi, bantuan-bantuan sosial maupun yang nanti untuk recovery ekonomi. Yang kedua yang kita usulkan sebenarnya bagaimana sudah mulai membuat semacam riset tentang atau kajian ya tentang kerentanan sosial ini, Pak Ganjar. Jadi secara menyeluruh. Jadi ini kan ada tahapan tanggap darurat gitu ya, emergency dan contingency response. Itu seperti apa? Kita tahu tadi sudah dijelaskan bagaimana konsolidasi datanya menjadi PR. Terus ada proses-proses resource mobilization-nya. Jadi sumbangan-sumbangan dari mana yang bisa dimaksimalkan dan seterusnya. Terus bagaimana memperkuat ketahanan desa dan kota ini, resiliensinya. Nah ini terus kemudian ke depan ini bagaimana menyiapkan rencana-rencana pemulihannya. Karena dengan adanya COVID ini, saya yakin ke depan akan ada perubahan-perubahan perilaku gitu ya, perilaku sosial antar individu, antar masyarakat, dan program-program terkait dengan pembangunan juga mestinya harus berubah gitu ya. Misalnya dalam membangun pasar misalnya, pasar desa atau pasar secara umum, itu nanti bagaimana mekanisme social distancing-nya gitu. Jadi tiap lapak itu mungkin harus berjarak dan seterusnya. Nah itu yang sebenarnya ke depan bisa kita pikirkan bersama-sama melalui sebuah kajian untuk kerentanan sosial yang lebih menyeluruh. Saya pikir itu Mas Niam, dan saya sebenarnya ada pertanyaan gitu ya. Ini kan kalau dari catatan kami Provinsi Jawa Tengah kena sekitar 1,2 triliun ya penundaan DAU, dan ada sekitar 26 kabupaten kota yang juga terkena penundaan DAU. Ini kan artinya bahwa mekanisme penganggaran, realokasi maupun refocusing ini belum berjalan dengan cukup bagus sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Ya tadi yang potong 50% untuk barang jasa dan 50% untuk belanja modal ini belum berjalan. Itu indikasinya ada sekitar 26 kabupaten kota yang terkena penundaan DAU. Nah itu ya. Nah ini gimana ini Pak menyikapinya? Karena itu pasti nanti juga berpengaruh terhadap layanan dasar yang lain gitu ya. Selain penanganan COVID ini kan pelayanan dasar yang lain juga harus tetap berjalan. Nah sementara ada penundaan DAU yang cukup besar. Jadi kalau kami rata-rata dari 26 kabupaten kota itu ada sekitar 321, itu rata-rata 321,1 miliar itu untuk rata-rata per kabupaten kota. Jadi kalau total penundaan DAU-nya untuk kabupaten kota itu sekitar 8,3 triliun. Jadi ini cukup mempengaruhi pasti terhadap layanan-layanan dasar yang ada di kabupaten di Jawa Tengah. Saya asli Jepara, Pak Ganjar, asli Jepara, dan ingin tetap berkontribusi kepada Jawa Tengah. Yang terakhir, saya mengucapkan selamat atas penghargaan pembangunan daerah yang sudah didapatkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Hat-trick ya, kemarin kabupaten dan kotanya juga dari Jawa Tengah. Selamat. Terima kasih Mas Niam. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Misbah. Ada catatan menarik tadi, ya kalau yang untuk yang budget lain itu masih senada dengan usulan Mbak Maya, dan juga ada kemungkinan kita juga perlu mengubah cara pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik, baik entah itu penundaannya maupun mekanisme ukurannya dan seterusnya. Dan ya
sebisa mungkin jangan terburu-buru karena kita belum tahu ada dampak apa lagi. Tapi yang terakhir itu yang paling menarik karena ternyata itu yang kami nggak bisa tahu, Mas Misbah. Fitra Jawa Tengah belum bisa sampai tahu ternyata ada penundaan. Tapi kami hanya bisa menduga bahwa ya sepertinya itu wajar karena di level kabupaten dan juga desa itu ada saling tunggu itu tadi daripada nanti salah dari mau ngajuin tapi nggak tahu bagaimana caranya dan seterusnya. Sementara panduan dari atas itu masih simpang siur. Nah, mungkin nanti bisa dijawab langsung oleh Pak Gubernur. Mungkin ada lagi yang dari Mbak Mila, apakah sudah ada? Halo? Mas Fuad. Ya. Mas Fuad ya. Saja namanya, Mas Fuad yang sudah ready. Halo. Oh, Mas Fuad. Oh ya. Tuh. Mana? Halo, ya. Siapa nih? Saya atau Mas Fuad? Monggo Mbak Mila. Oke, ya, terima kasih. Silakan diperkenalkan dulu dari mana. Ya. Saya Mila. Selamat sore Pak Ganjar dan Pak Kirman, Mbak Maya dan yang lainnya. Saya Mila. Kebetulan saya dosen di Planologi Unisula, tapi saya juga bagian dari Koalisi Rakyat Bantu Rakyat. Jadi nggak ada fotonya apa Mbak? Fotonya. Nggak ada gambarnya, videonya gitu. Oh gitu. Saya mau melihatkan ini share screen saja hasil. Oh ya, boleh. Penelitian. Oh, kok nggak bisa ya? Host disable. Bentar. Coba. Nggak bisa ya? Bisa. Silakan coba lagi. Saya coba ya. Ya. Oke. Ini oke. Udah kelihatan nggak? Sedang. Oke. Bentar. Sedang proses. Ya. Nah, ini adalah pada saat kita melakukan, karena kan sebenarnya adalah kesehatan, tapi tidak karena akhirnya dampak itu pada sampaikan bahwa tahapan selanjutnya adalah bagaimana menguatkan sisi ekonomi begitu ya. Kemudian ini adalah kami mencoba melakukan survei kecil-kecilan terkait ketahanan pangan di Jawa Tengah, itu harusnya Jawa Tengah tapi kurang Jawanya ya. Di Jawa Tengah walaupun memang datanya itu masih mengumpul di Kota Semarang. Jadi waktu itu kita cuma melakukan survei selama 3 hari begitu, 14, 15, 16 April. Nah, mungkin ini ini adalah profilnya gitu ya. Kira-kira profilnya adalah sebagian besar itu adalah ibu rumah tangga dan perempuan gitu. Jadi sebagian besar memang adalah ibu rumah tangga dan memang besar itu hanya Kota Semarang, Kabupaten Semarang dan memang kita pengen mengetahui sebenarnya apakah masyarakat Jawa Tengah itu merasakan dampak dari adanya pandemi ini. Nah jadi itu profilnya kira-kira seperti itu. Kemudian yang ini adalah, sebagian besar masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja itu sudah mengalami kesulitan. Jadi 43,4% mengatakan bahwa harga barang itu naik. Harga barang naik, padahal kalau kita ketahui sebenarnya pada saat yang bersamaan di pedesaan itu terjadi panen raya. Artinya ada pasokan yang distribusi yang terhenti, entah itu karena tidak bisa memenuhi pasar atau memang karena pada saat itu juga ada lockdown, jadi tidak bisa keluar masuk. Nah itu yang terjadi. Kemudian harga juga akhirnya di pasar karena mungkin persediaan dari di tingkat konsumen sedikit, maka harganya menjadi naik. Nah ini harga yang naik itu adalah tahu tempe itu sudah sangat langka, kemudian minyak goreng itu juga sangat susah. Nah itu ada beberapa yang menjadi harganya jadi naik. Nah ini pada satu untuk karyawan yang di PHK
dampak pada ekonomi masyarakat. Nah, ini daya mengalami kesulitan 75,1 ini kami sekitar 207 responden yang tersebar di berapa yang agak besar itu yang tadi saya sebutkan. Nah, itu mengalami kesulitan keuangan 75,1% itu pertama karena mungkin alami PHK, kemudian tutup itu karena adalah jasa untung dari pemilik masyarakat menjadi sangat turun seperti itu. Berapa masalah? Jadi mungkin bisa langsung ke ininya Mbak, apa rekomendasi mungkin atau ya karena masih banyak yang antri juga. Ada sih kekurangan pangan, krisis pangan. Kedua artinya berat, kemudian desa akan kelebihan tenaga kerja, kemudian perlu lahan. Nah, itu kira-kira seperti apa solusinya, itu yang disampaikan, yang mungkin saya tanyakan juga kepada Pak Ganjar, Pak Firman, dan sebagainya, agar bisa memberikan kira-kira solusi seperti apa yang bisa kita berikan. Nah, ini adalah rekomendasi saja sebenarnya kepada Pemprov untuk melibatkan masyarakat sipil. Tadi sudah ada Fitra, kemudian mungkin banyak lagi komunitas lain, lembaga swadaya dalam penyusunan dan pelaksanaan jaring pengaman di Jawa Tengah. Kemudian mendukung gerakan menanam mungkin pangan masyarakat. Jadi selama ini mungkin banyak lahan-lahan yang entah pakan lem, lahan tidur dan sebagainya yang mungkin masih dikuasai oleh pemerintah, itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk menanam karena dalam rangka ketahanan pangan. Kemudian operasi pasar itu juga menyiapkan operasi pasar dengan protokol kesehatan yang baik, dan Dinas Pertanian mendorong pemenuhan berbagai kebutuhan untuk peningkatan produksi pertanian. Mungkin itu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mila. Ya. Baik, kita mau tanggapi dulu atau satu lagi? Sepertinya tadi ada yang sudah pertama kali ngacung dari Mbak Riris. Mbak Riris, halo. Ya, Mas Niam. Ya, sudah. Silakan Mbak Riris. Kebetulan ini Mbak Riris adalah teman kami di desa, salah satu desa di Pemalang. Beliau perangkat desa yang sering mendapat curhatan juga. Monggo, Mbak. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Ganjar dan Pak Sukirman. Saya menanggapi beberapa hal, sekalian mau curhat sebenarnya tentang polemik utamanya penanganan COVID di bantuan, Pak. Jadi saya sebenarnya dulu, Mbak. Perkenalan dulu. Oh ya. Ya, soalnya tadi udah dikenalin Mas Niam ya. Tapi kan saya nggak tahu, Mbak. Ya. Nggak tahu dari desa mana. Selamat sore Pak Ganjar, Pak Sukirman, dan teman-teman yang lain. Saya Riris, saya kasih kesejahteraan di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, masih Jawa Tengah ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, ini harusnya sih sore ini, tadinya saya pengen protes ke Mas Niam, harusnya ngundang Dinsos Provinsi ini ya. Yang lebih tepat mungkin menjawab, tapi semoga Pak Ganjar mewakili. Karena Pak Ganjar bosnya. Jadi saya yang pertama pengen tanya Pak, teknis kuota untuk bantuan sosial dari provinsi itu sebenarnya seperti apa? Karena yang terjadi di lapangan, utamanya di Kabupaten Pemalang Pak, kami perangkat desa dan jajaran RT RW di bawah ini sudah diminta untuk pendataan alokasi provinsi itu sudah dari seminggu ke belakang. Lah, yang ingin saya tanyakan, apakah SK penetapan alokasi dari provinsi ini sudah ada atau belum? Kemudian yang kedua, alokasi untuk masing-masing kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ini berapa sebenarnya? Karena yang lucu adalah gini Pak, entah dinas sosial saya atau siapa, saya kurang tahu. Jadi di masing-masing desa itu ada yang sangat timpang. Ada desa yang mendapat alokasi provinsi 0, nihil, dan ada yang satu desa sampai 1000-an.
saya nggak perlu sebutkan desanya ya, karena kebetulan saya nanti DM aja, kalau Pak Ganjar. Nanti saya DM sama Pak Ganjar lewat Instagram. Karena memang lucu sekali Pak Gubernur. Jadi ada contoh desa saya, alokasi provinsi hanya dapat 55 Pak. Kemudian ada satu desa yang sampai 1.000 lebih. Kan itu aneh gitu. Kenapa enggak ada? Apakah ada SK penetapan dari provinsi begitu? Kemudian yang kedua, sebenarnya urut-urutannya seperti apa? Apakah kita data dulu range paling bawah yang paling miskin di desa untuk masuk BLTDD, atau dari atas paling atas dulu? Jadi stepnya itu seperti apa? Apakah BLTDD di range 1, kemudian kedua alokasi kabupaten, kemudian provinsi, kemudian Kementerian Sosial. Tapi yang terjadi di Kabupaten Pemalang ini aneh, Pak. Jadi yang disuruh buru-buru, Kesra dan teman-teman RT RW itu suruh mendata alokasi provinsi. Ya kita buru-buru nih, data alokasi provinsi. Ternyata keluarnya ruing gitu, nggak sesuai harapan. Kemudian kemarin baru saja hari ini kita diminta setor penetapan alokasi kabupaten. Sudah selesai Pak Gub, sudah kami setorkan ke Dinas Sosial Kabupaten. Kemudian ini saya sedang rehat sebentar untuk mendata BLTDD di range paling bawah. Kami akhirnya mengakali sendiri Pak Gub untuk bagaimana ceritanya kita membuat range mandiri di tingkat desa agar range 1 ini masuk BLTDD, kemudian range 2 masuk alokasi kabupaten dan provinsi, karena beritanya betul tadi pertanyaannya nominalnya berbeda antara BLTDD dengan kabupaten dan provinsi, karena masih simpang siur berapa sebenarnya penetapan untuk alokasi provinsinya. Mungkin itu saja, saya lebih menekankan ke bantuan sosial, karena memang yang sedang ribut di lapangan itu Pak Ganjar dan Pak Sukirman. Jadi di tingkat desa ini kayak desa kewalahan menangani statement-statement pemimpin gitu. Jadi kita kayak nggak siap gitu di bagian bawah ini, nggak siap karena statementnya ada yang tiap kakak, sementara prakteknya kita mungkin kalau tiap kakak nggak cukup dananya, terutama di dana desa akan lebih dari 35%. Tapi kalau misalnya per rumah mungkin masih memungkinkan, tapi ada yang rumahnya misalnya per rumah ada 2 kakak dan 2 kakak tersebut tergolong sangat parah. Terus ada yang tidak, kondisinya berbeda-beda, jadi penanganannya mungkin juga harusnya berbeda-beda. Mungkin itu sih dari saya, lebih ke bantuan sosial, karena kalau untuk alokasi dari dana desa untuk BLTDD mungkin nanti ada petunjuk khusus dari Dinpermasdes masing-masing kabupaten ya. Mungkin itu, terima kasih Mas Niam, Pak Gubernur, dan teman-teman yang lain atas waktunya. Tetap stay ya Mbak ya, menunggu jawaban. Ya. Baik, saya kira 3 dulu karena tadi udah lumayan banyak. Ya mungkin saya perlu mengingatkan tadi ada apa saja, mungkin juga tidak semuanya, tapi tadi yang pertama dari Pak Misbah, usulan menekankan tentang usulan adanya budget lain tadi, kemudian pertanyaannya itu Jateng dan baik provinsi maupun kabupaten kota, setidaknya ada 26 kabupaten kota itu mengalami kena sanksi penundaan DAU. Artinya apa? Laporan sebelumnya bisa jadi belum beres sehingga harus ada DAU itu, dan itu akan berpengaruh pada layanan karena DAU biasanya digunakan untuk pelayanan publik itu tadi. Kalau ini kena penundaan, apakah bagaimana nanti pelayanan publiknya? Itu yang pertanyaan dari Pak Misbah. Yang kedua dari Mbak Mila dari Koalisi Rakyat Bantu Rakyat menjelaskan hasil dari hasil mitigasi dampak COVID versi teman-teman koalisi, dan berujung pada bagaimana atau apakah bisa misalnya ada inovasi-inovasi program dari pemerintah untuk gerakan menanam, atau dan juga misalnya memanfaatkan lahan-lahan tidur milik pemerintah.
ini saya juga mau menambahi, kalau Pak Ganjar mungkin saya juga mau laporan kalau dilihat dari statistik potensi desa tahun 2018 itu ada begitu banyak BUMDes tapi belum aktif, atau juga ada banyak desa yang mayoritas atau sebagian besar penduduknya itu ngakunya itu bekerja di sektor pertanian, tetapi cadangan pangan itu kok di Jawa Tengah juga mulai susah kayak gitu. Itu kan ada nggak sinkron, artinya ada lahannya tetapi nggak ada yang garap dan seterusnya. Jangan sampai ini jadi lahan tidur aja. Dan juga tadi dari Mbak Riris mungkin itu sangat teknis banget, tetapi ini juga yang menjadi semangat dari diskusi sore ini, memperjelas bagaimana sih Desa Mowocoro dan Negoro Mowototo ini bisa kita praktekkan. Bagaimanapun desa-desa masih menganggap ya bawahan dari supradesa, sementara desa sebenarnya punya hak asal usul, punya kewenangan untuk menentukan sendiri, tapi tidak tahu bagaimana cara menggunakan. Itu dulu tiga penanya dulu. Siapa dulu yang mau menanggapi? Sepertinya lebih banyaknya ke Pak Ganjar dulu, Pak. Oke. Mas Niam, terima kasih. Kalau masih banyak penanya, boleh nggak tanyanya nanti tidak paparan? Jadi langsung. Langsung pertanyaan. Langsung pertanyaan, ya karena semua pengen paparan, mungkin nanti jadi pembicara pada sesi berikutnya. Oke, jadi mungkin bisa kita sepakati ya, pertanyaannya langsung nambah tak elek malan. Pertanyaannya bisa ditulis gitu ya Pak ya, di chat room gitu. Tadi sudah menyampaikan, jadi DAU ditunda pengaruh enggak kalau Jawa Tengah. Wong kita ngirimnya tanggal 24, diterimanya tanggal 30, suratnya baru masuk kok. Jadi kita sebenarnya mungkin kena penaltinya itu pada saat administrasi di lapangan Banteng. Tapi beberapa kabupaten memang kita siapkan. Tapi kalau mereka kabupaten atau provinsi sendiri, umpama kita telat ya sudah, risikonya kena, biar aja. Pokoknya anggaran administrasinya buruk ya kita terima hukuman. Tapi alhamdulillah Mas, kita tidak, kita tanggal 30 udah diterima di sana. Maka saya heran kok kita masuk kategori itu gitu. Karena kita termasuk yang pertama Mas. Di Indonesia kita masuk yang pertama untuk menetapkan dengan DPRD bahwa jumlahnya segitu gitu. Tapi ya nggak apa-apa buat saya ini administrasi. Wong nanti kalau udah digenapi mau dibayar, jadi nggak sulit. Jadi clear ya untuk itu. Soal usulan perubahan perencanaan, saya setuju sekali. Memang kita harus berubah ke depan. Dengan pola perencanaan. Jadi APBD tahun 2021 itu sebenarnya APBD rescue istilah saya. Ini banyak APBD menolong. Maka bagaimana kemudian rebound ekonomi ini bisa kita lakukan dengan mensikapi situasi-situasi yang ada. Maka beberapa sektor yang punya keunggulan, apalagi bisa ekspor, maka ini harus mendapatkan insentif lebih banyak. Mbak Mila tadi Koalisi Rakyat Bantu Rakyat, sebenarnya ini menarik. Dari bahasanya kelihatannya mandiri banget. Dari bahasanya loh ya. Tapi kalau kemudian nanti dari implikasinya mudah-mudahan gagasannya bisa kita sinkronkan. Wah saya seneng banget ini kalau mau dikasih materi yang ada prakteknya. Bukan ada surveinya, tapi ada prakteknya. Wah saya kasih itu. Saya seneng banget ini kalau bisa dibagi. Harga naik, tahu tempe dan sebagainya, mungkin naik sih tidak ya, karena kami masih kontrol betul ya. Cadangan pangan kita cukup, yang kurang adalah gula sama bawang putih. Nah bawang putih ini juga kemarin tersedia, tapi karena impor masuk harganya lebih murah. Maka 6.000 ton yang ada di Temanggung nggak kebeli, maka kita beli dari PNS. PNS kita beli, seluruh PNS kami kita suruh beli. Dikoordinir oleh masing-masing OPD-nya. Kita dapat kurang lebih sekitar 6 ton, dan akhirnya yang lainnya saya teleponkan Pak Menteri Perdagangan, dan alhamdulillah mendapatkan bantuan dari kementerian untuk diambil. Ini contoh aja yang ada. Mendapatkan minyak goreng sulit mungkin karena memang banyak dibeli untuk bantu. Jadi hari ini saya secara rafli saja melihat banyak sekali orang pengen membantu, ngumpulin duit, belanja sendiri, dikasihkan sendiri, terus foto. Nah, itu penting itu. Ngasih sendiri terus foto, ngasih sendiri terus foto, gitu terus. Nah, ini penting. Dan itu sangat tidak terstruktur. Positifnya adalah
mereka atau kita semuanya mau menolong orang lain. Itu positifnya. Dan ini bulan baik. Bulan Ramadan ini memang bulan untuk banyak-banyak sedekah lah begitu ya. Ini baik. Tapi menjadi tidak baik sebenarnya kalau ini bisa dimasukkan dalam sistem sehingga Mbak Riris ini tidak panik. Mbak Riris ini merepresentasikan seluruh yang ada di desa. Ini terjadi kepanikan total. Kepanikan jamaah ini terjadi di sana. Jadi jamaah panik ini harus kita hentikan. Maka bagaimana caranya? Itu tadi Mbak, pakai modelnya Lumajang itu loh. Yang sudah dapat PKH siapa? Kunci. Yang sudah dapat BPNT siapa? Kunci. Yang dapat bantuan dari pusat siapa? Kunci. Provinsi bagaimana? Enggak, provinsi belum kita keluarkan. Provinsi itu terakhir saja. Kalau semuanya sudah. Sehingga nanti yang provinsi ini harapan kita bisa kita berikan kepada mereka yang tidak tertampung tadi, yang menjadi paparan saya di awal. Kalau itu semua sudah tidak bisa, bagaimana? Inilah jogotongo. Inilah pool yang kita berikan atau lumbung pangan yang ada. Sehingga mereka yang akan mengisi. Jadi kalau enggak kan bukan berarti kita enggak makan. Kan? Memang mau nyalain siapa? Mau marah-marah, mau viral-viral di medsos, mau maki-maki, atau di antara kita merasa yang paling benar dan paling hebat. Buang itu pikiran itu. Sekarang yang diuji adalah bagaimana kebutuhan itu ada. Maka kalau kemudian tadi Mbak Riris bertanya, bagaimana tenis kuotanya? Kita yang terakhir, Mbak. Kita yang terakhir. Maka kemarin kita melakukan verifikasi. Kita sudah menyiapkan data yang non-DTKS, Mbak. Yang DTKS sudah selesai. Itu silakan dibagi aja. Lalu kapan mau bagi? Oh, ntar dulu. Semua pengen dibagi sekarang. Wong kekuatan peluru Anda masih ada kok. Dana desa Anda masih ada, dana dari kabupaten masih ada. Tolong itu dikeluarkan dulu. Kecuali Anda nggak sanggup. Pak, dana desa kami nggak sanggup, Pak. Dengan BPD belum clear, dengan bupati belum clear. Oke, itu dibalik aja kalau gitu. Itu yang terakhir. Nanti saya masuk dulu. Nah, kontrol ini memang tidak mudah. Kecuali ya. Semua mau saya kontrol. Ayo. Kalau semua mau saya kontrol dalam komando saya gubernur dalam kondisi darurat ini, insya Allah nggak sulit. Seragen barusan protes, desanya ada yang dapat 0. Gimana Pak Ganjar? Oh nggak sulit, kirim aja datanya. Maka kita kemudian bisa verifikasi data. Jadi Mbak, ada kemungkinan kekeliruan dan ada kemungkinan dipotong. Beberapa kabupaten yang mengusulkan kepada kami meminta usulan baru. Nah saya nggak tahu apakah ini terkonfirmasi sama desa. Tapi sekali lagi kita jangan menyalahkan. Memang kita butuh data integrator. Data integrator inilah yang kemudian perlu alat, perlu orang, perlu sistem. Dan ini yang paling gampang adalah NIK. Sekali lagi ini yang paling gampang NIK. Maka kami pakainya NIK, provinsi pakainya NIK. Maka kalau kemudian nanti ini terjadi kerancuan dengan bantuan kami, maka nanti akan kita sampaikan, Mbak, Anda boleh nanti komunikasi, kami sudah menyiapkan petugas di masing-masing SK residenan. Kalau nanti diperlukan ada namanya. Kalau diperlukan nomor teleponnya, saya kasih. Biar kita belajar untuk berkoordinasi, biar kita kemudian belajar untuk saling mensinkronisasi dan harmonisasi. Selama ini kan semua merasa benar sendiri. Provinsi merasa, wow saya benar sendiri. Padahal enggak. Sampean justru mungkin yang bikin soal gitu. Kabupaten saya otonomi Pak. Desa itu di bawah saya. Provinsi nggak usah ikut-ikut. Manut saja. Sembel gedes nanti nggak bisa itu. Ya toh? Terus kemudian desa, wah kami itu orang yang paling tahu, ini orang di duit. Raisa toh? Makanya nggak bisa, harus ada slot yang diisi. Jadi jangan kecil hati Mbak. Ini tidak adil, tidak ada keadilan. Adilnya nanti di alam sana. Yang ada adalah menghitung. Bagaimana cara menghitung? Mari pakai kriteria. Nah, kriteria itulah yang kemudian bisa kita sepakati. Lalu kapan kami mau bagi? Dan berapa? Kami untuk kasih bantuan pakai indeksnya BPNT 200.000 dan 3 bulan. Fix ya. Nah, bagaimana cara membagi? Kami tidak akan merepotkan daerah. Kami akan uji coba di kota, kabupatennya belum, di kota yang sudah menyalurkan bantuan. Kota Semarang, Kota Tegal, Salatiga, dan Solo. Karena 4-4-nya sudah menyampaikan, maka kami sekarang yang mengisi terakhir. Nanti cara baginya gimana? Sudah duduk manis saja di rumah, karena yang saya suruh nganter PT Pos.
PT Pos nanti akan belanja sembakonya dari mana? Belanja sembakonya dari warung-warung yang ada di desa. Siapa yang belanja? Mereka. Warungnya yang mana? Yang sudah pernah dibidang oleh Sampurna. Wah, Pak Ganjar ini kerja sama Sampurna. Iya. Karena apa? Manajemennya sudah dan mereka dalam jejaring. Bagaimana dengan BUMDes? Boleh, setuju saya. Tapi BUMDesnya daftarkan ke saya dulu. Ayo, BUMDesnya sudah siap. Jangan BUMDes yang masih setengah-setengah. Yang nanti juga masih banyak mereka berbisnis dengan bulog. Jangan. Saya mau betul-betul ini warung rakyat yang dibeli. Sehingga nanti semua dapat voucher. Vouchernya nanti ini tidak dibelanja langsung, tapi yang sudah dapat nanti tiba-tiba barangnya datang di rumah. Dan itu akan dipotret satu persatu, akuntabilitasnya ada, bahkan ada GIS-nya. Siapa penerimanya, mekanisme ini akan kita kerjasamakan dengan BUMN yang mana namanya PT Pos. Saya kira itu, dan terakhir tadi, kalau Anda mau nanemi tempat-tempat lain dan Anda punya pikiran itu, dan Anda ada dari kelompok ini yang mau melakukan, langsung angkat tangan kerjasama sama saya. Saya bantu semuanya. Oke, siap. Mungkin itu ya bagi teman-teman. Silakan. Selanjutnya, mungkin Pak Kirman mau nanggapi? Mas Niam. Tapi ya. Cukup. Cukup, Mbak Saya Maya? cukup, ya. Iya. Langsung ini, saya minta ada dari teman-teman yang lain yang antri termasuk banyak, Mas. Oke, ya biar tidak kelamaan, tolong dibantu bisa dengan langsung menuliskan pertanyaan atau siapa nih, karena belum ada yang ngacung, belum ada yang mengajukan diri lagi. Ada Pak Alvan. Mas itu ada pertanyaan di tulisan, kalau mau dibaca boleh itu. Oke, makanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang. Oh ya, ini. Monggo Pak Alvan. Selamat sore Pak Ganjar. Sore. Langsung saja agar jagungan kita ini lebih. Ya, langsung saja. Ya, langsung saja. Yuk. Nama saya Bapak Muhammad Alvan dari Jepara, Pak Ganjar. Pak, kegiatan kami sehari-hari itu di Madrasah Diniyah di pondok pesantren. Nah, kami mau wadul sama Pak Gubernur, Pak Ganjar. Di pondok pesantren kami dan juga di pondok pesantren teman-teman dan juga di madrasah teman-teman itu imkan pemasukan imkan itu dari yang sebagai penyangga utama KBM itu dari Sahriyah atau bulanan, sehingga dengan bulanan yang masuk itu kami dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik. Namun karena wabah COVID tahun ini, ya kemudian santri-santri diliburkan, kemudian juga murid-murid Madin diliburkan, itu menjadi kendala dalam pemasukan atau imkan, sehingga kami memiliki kendala dalam memberikan gaji atau bisaroh kepada para guru dan para qori atau dewan di pondok pesantren kami. Oleh karena itu kami waktu sama Pak Ganjar, bagaimana kalau apa yang disampaikan oleh Mbak Maya dalam item yang terakhir itu memberikan perhatian terhadap guru-guru Madin dan juga para pengasuh pondok pesantren dan juga ustadz-ustadz yang di kampung yang karena pandemi ini sangat betul-betul kena dampak COVID-19, Pak Ganjar. Jadi sekali lagi kami mohon dari Pak Ganjar untuk memperhatikan terhadap guru-guru Madin, pengasuh pondok pesantren dan juga ustadz guru-guru ngaji di desa. Terima kasih Pak Ganjar, terima kasih Pak Sukirman atas waktu yang diberikan, juga dari Fitra terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sepertinya ada dari BPD, Pak Taryono, ya? Monggo, Pak Taryono, monggo. Assalamualaikum. Masuk suaranya, Mas? Sudah. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Ganjar Pranowo yang kami hormati, dan semuanya anggota DPRD 1 Jawa Tengah. Singkat saja, kami sebagai anggota BPD merupakan ujung aduan di masyarakat. Sehingga dengan adanya
berita baik di TV maupun di media sosial yang lain, sehingga masyarakat itu merasa lebih tahu dulu daripada aturan atau birokrasi yang harus dilalui. Di antaranya saat teman-teman kadus atau RT itu menjadi bulan-bulanan masyarakat. Artinya karena sudah ada realisasi bantuan bansos, seakan-akan itu bantuan dari nasional atau anggaran dari APBN. Sehingga mereka sudah gaduh dan ribut menanggapi masalah bantuan-bantuan yang sudah sebagian besar diterima di masyarakat. Itu adalah curhatan kami. Yang kedua, kami mohon izin dan usul apabila nanti dalam pendataan itu masyarakat kami ada yang tidak tercover, baik itu dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten, dan yang harus mengcover adalah dana BLT BD, sehingga apa? Orang-orang yang terdampak COVID-19 ini bisa menerima santunan atau bantuan. Karena di desa kami, menurut hitung-hitungan dari BPD, belum semua yang terdampak itu akan mendapat bantuan baik dari pusat, provinsi, kabupaten, maupun ditutup dengan alokasi BLT DD. Dan sebatas informasi, di desa kami juga masih ada beberapa keluarga yang sampai saat ini tidak memiliki KK maupun KTP, sehingga tidak tercover dalam basic data itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ganjar, luar biasa. Kami orang bawah, orang kampung, bisa berkomunikasi dengan Bapak Gubernur melalui fasilitasi dari Fitra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taryono. Ada satu dari Aditya Hira Nurmoko. Saya ingin bertanya dari Kemeranjen Banyumas. Saat ini kesadaran masyarakat di desa sepenuhnya masih kesadaran keamanan dan pandemik, tapi belum melek terhadap kesadaran ketahanan pangan atau lumbung pangan. Mohon sepenuhnya untuk didorong juga terhadap kesadaran ketahanan pangan tersebut, sehingga koalisi bantu rakyat bisa maksimal. Monggo, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak, biar langsung saya kasihkan ke pembicara. Sepertinya enggak ada Pak Ganjar, jadi saya kembali. Pak Fuad. Pak Fuad. Mana? Pak Fuad mana? Kok enggak? Ngacung enggak? Enggak ada. Oh, Pak Dimyati. Monggo yang ada pertanyaan atau silakan. Ya, lanjut, Bang. Monggo Pak Ganjar dipun tanggapi yang tadi. Jadi saya sebenarnya pengen juga beberapa teman-teman yang dalam struktur pengelolaannya itu berinduk begitu ya. Kepingin saya. Jadi untuk menjawab yang pertama tadi Mas Alvan di Jepara, saya sudah mengantisipasi sih. Maka guru-guru Madin yang menjadi janji politik saya sudah saya teken sebentar lagi cair. Atau mungkin sudah ada yang cair. Ini guru Madin semuanya. Ini janji politik saya sama Gus Yassin soalnya. Meskipun ini nggak ada hubungan sama politik, tapi itu nawaitu saya yang berjalan.
Udah kita bagi kalau nggak salah, karena udah saya teken. Yang berikutnya lagi, bagaimana dengan nasib kami begitu? Ya, semua saya kira masih belum ngeh dengan Jogotongo dan lumbung pangan, kecuali yang dari Kemeranjen tadi. Semua belum ngeh. Termasuk Pak Taryono masih bicara bagaimana. Tadi Mbak Riri juga bilang bagaimana, kapan saya dikasih. Jadi mari kita bikin skenario begini, bantuan tidak cukup, begitu. Mari kita bikin skenario, bantuan tidak cukup, terus kita mau ngapain? Itulah lokalitas yang ada. Maka kalau tadi disampaikan oleh Mas Niam, ayo desa, ayo desa. Nah, ini saatnya kita tunjukkan. Dengan budi pekertinya, dengan gotong royong, dengan lokalitasnya, ayo kita tunjukkan hari ini. Maka saya sering kasih contohnya begini. Waktu saya kecil, saya lahir di Tawangmangu, ibu saya itu kalau kehabisan garam itu cuma buka jendela aja. Bengok, Bu, njaluk uyahe, dikasih. Bu, njaluk brambange, dikasih. Atau sebaliknya, Bu, kula nyuwun lomboe nggih lajeng metik dhewe karena kita tanam di depan rumah. Yang begini ini untuk menutupi yang kurang. Maka Pak Taryono, jenengan ora iso tinggal nutupi kabeh ku ora iso. Kok jatah saya cuma segini ora iso. Kalau nanti negara tidak nutupi, ayo jenengan nutupi piye? Sebagai pejabat di tingkat desa, ya toh. Kami yang salah enggak ada yang salah. Semua hari ini sulit. Kabeh gubernurnya kangelan mboten. Nggih padha wae. Maka saya putar otak betul. Sampai kalau kita bicara, tadi Mbak Maya sampaikan tadi di awal, belanja-belanja, Mbak, kenapa belanja kita tidak gede? Kenapa rapid test kita tidak tinggi? Rapid test itu mahal dan belum tentu benar. Tolong dicatat ya. Ada false negatif, ada false positif. Jadi ada kesalahan, jangan-jangan positif, jangan-jangan negatif. Kecuali PCR. PCR reagen kita nggak ada. Terbatas sekali seluruh dunia. Hanya ada 2 sumber seluruh dunia. Maka sekarang mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu lagi kita akan ada reagen produksi dalam negeri. Ini saya omongan dulu. Lalu bagaimana Pak Ganjar bisa mendapatkan rapid test? Nah, itulah rumus saya. Saya nggak pakai APBD, Mbak, orang kuat. Nggak kuat. Nanti saya ngomong sama Pak Kirman berat. Pak Kirman minta 5 triliun berat. Dipotongi semuanya berat. Maka cara saya silat sendiri. Saya lari ke Jakarta, larinya pakai telepon. Saya ketemu teman-teman baik saya, ketemu para pengusaha, yang kemudian mereka mau membantu dengan ikhlas. Saya senang sekali. Mas Ganjar, kayaknya Anda butuh bantuan ya. Kelihatan wajah saya ini wajah senang bantuan kayaknya gitu. Akhirnya datang sendiri. Baik, saya telepon sahabat saya di Fujian. Maka kalau saya ada yang ngomong itu ahli Cina, anti Cina, anti Tiongkok, dan sebagainya, hari ini buang dulu. Kecuali memang yang ada orang yang tidak benar, siapapun dia. Karena ternyata kami punya provinsi kembar sama Fujian di Tiongkok sana. Tiba-tiba telepon saya, Mr. Governor, I want to help you. I want to send mask N95. Apa yang mau disampaikan kepada kami adalah mereka ingin membantu kita. Kami dibantu hazmat, dibantu masker, itu cara kami. Termasuk kemudian kami dibantu itu, rapid test dan sebagainya. Nah ini untuk menjelaskan bagaimana ilmu silat kita. Jadi di antara kami yang hari ini mendapatkan amanah rakyat, termasuk sampai level desa, itu sedang diuji. Maka jangan kecil hati. Jenengan sebenarnya punya atasannya, punya teman ngobrol, dan saya itu ngobrol dengan level perangkat kades tiap hari. Jadi tidak berjenjang nunggu sampai bupati enggak. Saya lebih sering komunikasi dengan perangkat desa dan kades daripada bupati. Karena dengan bupati kadang-kadang kebijakannya sudah sendiri. Mereka sudah punya siap-siap. Maka saya lebih nyiruk ke bawah. Maka kepada Jogotongo itu kenapa saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di bawah? Karena basisnya ada di desa. Saya sedikit paham, tapi hanya sedikit sekali soal desa ini. Karena saya ikut membuat undang-undangnya. Tapi hanya sedikit pemahaman saya. Tapi saya mengerti apa yang terjadi dan kebingungan di level Anda. Makanya mesti di-rescue, mesti ada yang mendampingi. Nah, pendamping desa menjadi penting. Maka TKSK menjadi penting. Pendamping desa mendampingi desanya, pemerintahannya, TKSK bicara datanya, dan itu dua-duanya ada di desa. Nah, bagaimana kemudian camat bisa bergerak? Harusnya disinilah camat. Maka sudah saya perintahkan, camat menjadi supervisornya.
Terpaksa saya perintahkan. Siapa yang perintah gubernur? Tidak. Gubernur sebagai kepala atau ketua gugus tugas. Nah, sehingga menjawab tadi yang disampaikan oleh Pak Alvan, Pak, insya Allah yang guru Madin sudah kita kirim, tapi yang pondok-pondok, Pak, Basnas sudah kita siapkan. Pak Kirman sudah sampaikan juga. Dan kami mohon maaf, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di Pemprov, kami membayar zakatnya di awal. Sengaja, kami sepakat sama MUI sama Basnas. Karena Jawa Tengah ini Basnasnya bagus. Dan saya ikut nempel terus. Maka kita dapat sering dapat tamu dari banyak tempat di Indonesia ini. Karena kita dorong, saya dorong terus-menerus. Dan Basnas ini salah satu kekuatan kami, kekuatan saya juga, kekuatan kawan-kawan Pemprov. Maka kalau ada dari Pak Taryono, memang itu butuh, jenengan bisa minta pada level kabupaten, Pak. Lewat Basnas saja, Pak, biar lebih cepat. Tapi kalau kemudian nanti itu tidak bisa, mohon maaf tadi Pak, benar ya, Pak Alvan ya, Pak Alvan ya. Pak Alvan minta aja Pak ke Jepara, ke Basnasnya. Kalau nanti jenengan tidak bisa, jenengan coba usul ke Basnas provinsi, langsung clear Pak. Ya. Tapi jangan tanya intui piro ya gitu. Kalau soal itu sudah Pak Taryono tadi. Masyarakat langsung lebih tahu dulu dan yang tidak tercover siapa yang bantu. Makanya tadi saya jelaskan di awal, yang dapat PKH singkirkan gitu ya. Pak Taryono bisa nggak di tempat jenengan desanya suruh nempel aja Pak. Tempel aja kayak yang di Lumajang itu, ini penerima PKH, ini penerima BPNT, ini data yang kemudian kita usulkan. Nah nanti yang kurang dokokno kolom kiri dewi. Yang kali dewe itu sembarang kali ini kena PHK, pengen jalur sumbangan, pokoknya jalur sumbangan, nah orang BPD ini ngawur gitu. Kalau enggak malah ini dikorupsi siapa? Malah kayak gitu saya udah dapat nih. Jadi jenengan-jenengan perangkat desa, kades, BPD itu ya saya ikut merasakan. Pak Ganjar, tolong turun ke desa kami karena kemudian desa kami ini dikorupsi. Kenapa dikorupsi? Kami belum dapat bantuan katanya. Enak wae. Ngawur ngomong korupsi gitu. Nah ini saya sampaikan apa yang ada di sana. Maka kasih kolom terakhir. Nanti kita carikan solusi Pak. Dari manapun. Ingat, saya masih punya Basnas. Masih ada banyak orang pengen bantu. Pengusaha pengen bantu. Nah itulah kemudian disampaikan. Tapi Pak, kenapa lumbung pangan itu penting? Maka kemudian yang tidak bisa dibantu jangan bicara jumlah, tapi bicara manfaat langsung. Mungkin perlu buat dapur umum, ayo kita buat. Gotong royongnya ada di sini. Gitu. Kalau tadi saya nengok di Tegal kota saja ada, maka saya datangi. Saya stimulus dengan bantuan. Stimulus saja. Dan silakan itu diolah. Tapi kalau bisa sifatnya produktif. Bahkan tadi ada yang terinspirasi IG saya, karena saya ngambil juga dari orang, ember, dikasih lele, terus kemudian di atasnya itu pakai bekas minuman kemasan itu, ya gelas kemasan itu, terus kemudian ditanduri kangkung. Nanti panen di situ. Itu satu kotak tadi saya tanya harganya 200.000. Beli ember sama benih lele. Kemudian atasnya kangkung sama sayuran. Ini untuk ketahanan pangan yang tadi itu disampaikan. Apakah harus mencari lahan? Tidak. Bisa mencari dengan teknologi yang sederhana saja. Pakai hidroponik boleh, pakai apa-apa boleh. Untuk tahan dulu. Jadi ada dua cara. Satu yang berharap bantuan dari negara, ada berharap bantuan dari non-negara, dan ada sumber daya yang kita kelola dari kekuatan kita sendiri. Yang terakhir tadi bertanya, belum sadar lumbung pangan yang dari Kemajen ini betul. Makanya sebenarnya Jogotongo itu bagian itu, mengaktifkan lagi lumbung pangan, baik secara produktif, hulunya kita mengolah, maupun jimbitan-jimbitan dan bantuan yang dikelola. Mas Niam kira-kira begitu. Oh, kita juga sudah memasuki penghujung waktu diskusi. Jadi, sebenarnya masih ada waktu kalau dari jadwal 15 menit lagi, tapi saya coba buka lagi kalau ada, tapi kalau enggak mungkin bisa kita cukupkan, ngoten nggih Pak Ganjar nggih. Nggih, setelah buka. Nggih. Saya kira yang terakhir ini hanya dari Mas Herwanto tentang sangat setuju dengan penambahan rapid test ditambahi kuotanya. Saya selalu mengusulkan kepada gugus tugas. Apalagi Brebes termasuk ODP banyak sekali. Gitu ya, mungkin bagaimana apakah harus dengan rapid test atau bisa juga dengan
khas yang lokal kita, ya itu tadi misal jamu-jamu atau apa. Mau ditanggapi atau kita cukupkan? Nggak bisa Mas, beda rapid test karo jamu beda. Jamu itu promotif kesehatan. Tapi kalau rapid test enggak. Kalau yang di Brebes ini kejadian memang baru dan ini outbreak kecil ya. Dan seluruhnya dari ex-ijtima ulama di Goa. Nah ini kan banyak ulama nih di sini nih. Ini banyak kiai-kiai kampung di sini, teman-teman PKB ada di sini. Ini yang biasanya punya basis-basis pondok kan. Saya minta bantuan dong. Mari mereka yang pernah ikut ke Goa ngacung saja, nggak apa-apa, nggak dimarahi kok, mau kita bantu. Jenengan cukup menyampaikan saja, sampaikan bahwa ya saya ikut ke sana terus dites. Kalau kurang rapid test, saya tak bantu. Tinggal ngomong karo bupati, nggak sulit gitu loh. Nanti kalau di rapid test dia positif, langsung kita PCR gitu loh. Begitu PCR dia positif, kita rawat. Maka sebenarnya Brebes itu satu-satunya yang masih kuning, nggak ada merahnya. Tapi akhirnya sekarang outbreak dan lengkaplah sudah penderitaan kita kan gitu ya. Sekarang justru Kota Tegal yang sudah PSBB sekarang nggak ada yang positif satupun, nggak ada yang positif satupun. Tapi dia ini was-was terhadap yang mudik, terhadap yang lain. Maka teman-teman izinkan sekaligus saya menanggapi sambil closing begitu. Kekuatan tentara kita itu ya kita sendiri untuk melawan si COVID ini. Untuk selalu pakai masker jangan sepelekan. Untuk selalu jaga jarak, jangan sepelekan. Untuk selalu cuci tangan pakai sabun, atau mungkin jenengan harus pakai disinfektan, monggo, apapun. Jangan sepelekan. Kalau itu bisa dilakukan, maka kita mencegah itu sangat baik sekali. Sangat baik sekali. Nanti soal tadi disampaikan oleh sekjennya Fitra tadi, menyampaikan bahwa ini paradigmanya baru, saya setuju banget. Setuju banget. Mas Miftahul tadi sampaikan itu bagus banget. Dan sekarang kita tata, Mas. Pasar-pasar kita tata jaraknya, meskipun belum semuanya. Tapi lumayan lah, saya kira se-Indonesia, Jawa Tengah leading lah soal itu, meskipun belum didorong, tapi sudah kita mulai. Bapak Ibu teman-teman, jangan lupa seluruh ikhtiar ini butuh doa. Tidak bisa, dan ini bulan baik untuk kita berdoa dan memohon ampun. Mungkin kesalahan itu memang dari kita. Jadi kalau nanti di Jawa Tengah ada yang salah, jangan salahkan BPD, jangan salahkan perangkat. Jangan salahkan DPRD, jangan salahkan bupati, yang salah gubernurnya. Yang salah gubernurnya, jangan salahkan orang lain, jangan caci maki. Gubernurnya yang tidak becus, gubernurnya goblok, lebih baik ke saya. Tapi tolong kalau ada persoalan juga sampaikan ke saya, agar kita bisa selesaikan. Nun sewu kalau ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, nggih, matur nuwun Pak Ganjar, matur nuwun Pak Kirman. Nggih, matur nuwun juga ke semuanya. Oh, ada foto bersama. Tolong fotonya dipasang, gambarnya dipasang. Semuanya ditampilkan. Tampilkan wiraine do peteng-peteng ya Mas ora kita. Lah makanya mohon yang lain menampilkan gambarnya. Gubernur paling putih dan ganteng. Ganjar lucu. Ada yang masih di dalam kamar, Mas Indro Prianto itu. Masanya belum siap Pak Gung. Dapat pencerahan ini, penerangan. Luar biasa. Masker itu maskernya dari ketutupan raine raketok. Oh itu ada yang lagi rebahan juga. Sudah? Ya, sudah. Mana? Ayo. Sudah? Ya, Jabani. Tangannya 1, 2, 3. Ayo dimanis-manis ke, ayo. Dimanis-manis ke. Salawat berbuka dengan yang ada, Pak ya. Berbuka. Iya. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun Pak Ganjar, Pak Sukirman. Iya, matur nuwun. Maya. Luar biasa, Pak Gubernur. Nggih, saya tutup nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.